Nah ini kan dengan Februari berusaha apa angkringan. Kayak flash ah. Kan Flash. Flash. Enggak suka kan. Terus yang dibutuhkan gimana? Mau bikin laporannya nggak? Yo ada norono. Nanti biar kita Ya kok anu boleh. Betul. Nah, Konsepnya sudah belum? sudah. Udah ada konsepnya? Nah, itu yang saya mau tanyakan tentang latar belakang membuat ini. Nah, Terus? kapan sudah Latar belakang. Enggak sih. sejak kapan sudah membuka angkringan ini? Nah, terus kenapa memilih angkringan ini daripada Yang lainnya usaha gitu ya. yang lain? Nah, Terus? terus Terus kita membutuhkan karyawan atau tidak untuk membuka angkringan ini? Kalau iya, kenapa membutuhkan itu karyawan? Yang kelima itu yang kelima pertimbangan apa saja kah untuk membuka Usahanya ini aja ya. Oke. Ini mau langsung direkam ya? Iya, sampun, Pak. Oke ya. Oke. Yang pertama nih. Kenapa memilih usaha ini daripada memilih usaha yang lain? Latar belakang dulu ya. Kenapa ya? Ini ya. Latar belakang kenapa kita milih angkringan? Latar belakang gini, angkringan notabene jelas bahwa itu suatu usaha kecil. Kita nggak butuh modal gede kecil. Tapi di mana usaha itu bisa mengumpulkan anak-anak muda. Karena pangsa pasar potensial saat ini kan anak muda jelas, ya kan? Kali nggak mungkin orang tua ngangkring nggak mungkin ya. Nah di situ anak muda yang kita bidik pasarnya itu anak muda. Jelas kalau anak muda kita cenderung ke angkringan karena saya udah nyoba sebelum ini di Kapana itu. Di Kapana. Mas Joni? Halo Mas Jody. Bilang mau ya. Kalau jadi apa? Itu di Kapana mungkin tahu ya Kapana ya. Oh iya. Tahu Kapana itu. Saya pernah manajemen di situ satu tahun saya pegang manajemennya, tapi tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Kapana manajemennya. Saat ini memang saya tinggalkan di manajemen sudah ada yang ngurus lagi. Memang saya hanya investasi aja di sana. Investasi. Saya lebih cenderung ke angkringan. Karena mungkin pengalamannya lebih simpel ya, lebih simpel. Karena apa? Latar belakang saya bukan angkringan bukan karena kita profit awalnya ya, bukan karena kita nyari untung, bukan. Tapi kita mau melatih pelajar-pelajar kita untuk berjiwa wirausaha. Ya. Kan usahanya itu cuma untuk mengumpulkan anak-anak untuk biar tertarik untuk ikut usaha. Betul sekali. Jadi selama ini kebetulan kan siswa saya banyak yang di bawah menengah ya, ekonominya bawah menengah. Di SMK Marit saya rekrut, ajari mereka mulai dari mulai yang kecil-kecil sampai manajemennya saya ajari semua, marketingnya sampai apa saya ajari semua. Itu maksudnya apa? Biar mereka nanti notabene anak SMK itu setelah lulus saya arahkan untuk berwirausaha. Langsung bisa untuk buka Betul, apa gitu. iya, betul. Apa gitu. Iya. Memang saat ini memang sudah terbukti satu yang menarik saya sudah buka sendiri sekarang. Oh iya. Di situ. Iya, itu boleh tanya nanti di sana. Itu anak saya sendiri juga. Mas saya dorong ke situ. Dia diterima di pabrik sepatu Rembang ya waktu itu. Oh, iya. Ditolak. Jadi gak dijalani, dia buka angkringan. Kenapa? Lebih enak usaha sendiri gitu. Kita nggak diperintah. Kita punya jiwa, otak kita terus berpikir Untuk mengolah uangnya. bukan hanya mengolah uang, kita dituntut berpikir untuk kreatif. Contoh seperti ini, mungkin angkringannya mungkin akan bertahan agak panjang mungkin sekian. Anda mungkin tahu ya, dulu pernah dengar cincau, Oh iya. Thai tea, ada terus boba, segara, sekarang tekota. Kemana mereka sekarang? Sekarang ingatnya ke tekota ya? Ya, ternyata banyak di Sekarang angkringan. Dari zaman saya kuliah sama kecil di Jogja sampai sekarang angkringan masih bertahan. lebih banyak sekarang. Nah, potensialnya ada di situ. Dia tidak tergerus zaman. Jadi kontinuitasnya ada. Kenapa kita punya angkringan? Kontinuitas. Ya. Karena pasar Blora sendiri kita juga harus tahu. Jadi kan tahu ya. Kalian kan tahu. Suatu mungkin usaha itu harus tahu pasar saya di mana. Kalau Blora itu cenderung seneng pisanan itu, iya kan? Hanya pertama aja seneng, setelah itu wes jajal, ya wes. Nah, itu sebenarnya bagus bagi saya.
Karena apa? Untuk anak-anak jiwa muda kalian itu dituntut. Ini berputar terus. Saat ini aku bikin angkringan, besok aku bikin apa lagi, besok bikin apa lagi. Kayak di sini, saya di sini. Saya sudah ada second planning. Begitu ini habis, planning udah masuk lagi. Berarti udah merencanakan Ya, udah ada, udah jalan, siap jalan. Trial errornya sudah kita siapkan gitu. Jadi nanti itu jalan, saya harus menyiapkan lagi. Begitu jalan, nah itulah kita juga olahraga dituntut seperti itu. Nah kalau mungkin di sekolah ada P5 ya, sekolah pelajar Pancasila termasuk berpikir kritis, kreatif. Itu penting banget, memang pemerintah ini pendidikan seperti itu. Nah itu pemerintah belum kurikulum, aku udah mulai, iya kan? Kita tak mulai, tak ajari anak-anak, gitu loh. Ingat, saya tidak mengambil profit. Semua hasil di sini keuntungannya buat mereka. Full. Jadi hasil operasional dikurangi operasional apapun bersihnya buat mereka. Jadi latar belakangnya itu cuma untuk mengajari anak-anak. Betul. Saya seorang guru, istri saya seorang guru. Saya nggak punya waktu di kelas, mungkin hanya waktu untuk didik hanya kecil ya. Banyak waktu untuk ngajar. Seorang guru ada punya dua, jiwa pendidik dan jiwa pengajar. Ngajar hanya menyampaikan materi, tapi mendidik itu soft skill, mas. Ngajar tuh hard skill ya, gitu ya. Sampai situ ya. Kita ngajari anak bukan hanya hard skill, bukan hanya kemampuan IQ-nya aja. Otak kanan dan otak kiri harus. Mungkin kalau anak kreatif itu cenderung pemberontak. Kenapa pemberontak? Ini di mana anak Iya. kita tahu Nanti dia. Ya. Otak kanan itu cenderung ke kreativitas. Dia cenderung, mungkin kalau teman-teman ada di sekolah ada yang mungkin agak nakal, dia cenderung kreatif toh. Iya kan? Cara ngeblok, cara ini. Itu otak kanan yang kerja. Nah, bukan otak kiri. Tapi saya ingin anak-anak saya, pribadi anak saya di SMK ya, otak kanan dan otak kiri harus match. Main semua. Itu yang susah. Tapi nggak ada yang bisa kalau kita mau belajar, mau bisa pasti. Ya. Itu jelas di situ latar belakang. Memang latar belakang saya di sini hanya untuk mendidik. Karena di sekolah saya nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk mereka ya. Saya banyak. Saya hanya ngajar beberapa kelas saja, yang kelas lainnya. Yang saya ambil yang pernah saya ajar tiap harinya. Saya ngambil yang bukan saya ajar tiap harinya. Kelas lain, betul. Karena aku nggak punya waktu buat mereka. Sedangkan saya orang sana, saya di sana. Salah saya akan membiarkan mereka seperti itu. Dan kebetulan yang saya ambil di sini orang-orang anak-anak yang bermasalah. Kalau anak-anak bermasalah, ekonominya. ya masalah banyak mas ya. Ada ekonomi satu, attitude-nya, ya kan, tingkah lakunya, macam-macam. Masalah IQ-nya. Jadi malah kalau tidak ada masalah, aku nggak mau. Udah jalan aja sendiri, nggak ada masalah kok. Karena tugas saya di sini didik, bukan ngajar, gitu ya. Jadi setelah guru itu ada dua fungsi ya. Salah satu fungsinya banyak fungsi sebenarnya banyak, tapi yang saya tekankan di pendidik sama itu yang pertama yang bisa saya sampaikan untuk latar belakangnya. Murni saya tidak seperti itu. Ya, mungkin. Jadi kan sama saja menjawab yang kedua. Ya. Apa untuk memilih bisa ini? Nah, ini untuk memilih anak. Iya, sama ya. Saya tak jawab langsung semua ya. Tadi kontinuitas kita harus lihat. Tadi contohnya ada global, negara dan sebagainya seperti apa. Ya, dalam menentukan usaha, apa kita sudah pikirkan. Sebelum ini saya banyak usaha. Jadi, ada partai, ada macam-macam. Dulu berarti sudah banyak usaha yang sudah dijalankan. Nah, itu jiwa kita. Dari usaha satu selesai, ini belum selesai, sudah mau selesai. Ibaratnya tinggal setik-setik lah ibaratnya. Nah, sekarang tuh maut, itu sudah jalan. Jadi mencoba yang lain gitu. Iya, kita sebelum mencoba, jadi ini masih berjalan, kita sudah harus mencoba dulu. Begitu ini sakaratul maut, ini harus jalan. So, ada gantinya Ganti jalan, ini mencoba lagi. Ini sakaratul maut, ini jalan lagi. Mulai dari wartel, dari pulsa, dari HP, dari macam-macam lah, sampai mebel. Bisnis saya mungkin yang agak gagal itu di resto, memang banyak faktornya yang tidak bisa kita
prediksi ya, faktor X-nya banyak. Yaitu yang mungkin saya masih perlu belajar banyak lagi di situ. Mungkin saya anggap diri saya gagal di situ di resto. Enggak, belum sanggup, masih belajar. Ingat bahwa saya seorang guru, sebelum saya ngasih pelajaran buat siswa saya harus terjun dulu. Bukan saya ngarang cerita, bukan saya seorang guru sejarah. Saya lebih praktis ya. Saya orang kejiwaan, orang teknik ya. Orang isinya bidang disiplin ilmu yang benar-benar pada potensi, pada karakternya. Saya harus terjun dulu. Saya ngajari anak angkringan harus seperti ini, saya ajar angkringan dulu dari dulu. Nah, seperti itu. Jadi intinya apa? Kita kasihkan ke siswa itu bukan hanya apa yang kita baca di buku, apa yang dikatakan kita dengan dari orang lain, enggak. Tapi kita sudah experience, kita sudah coba dulu, trial dulu. Buka itu. Iya. Jadi waktu anak, kalian ini mau tanya, Pak, kok saya gagal Makan ini. Iya, Pak. Coba kalau kita nggak praktek, mungkin sebentar ya. Bisa aja pasti sulit. Coba cari di Google, pasti seperti itu. Tapi saya enggak, saya akan berusaha sebenarnya. Saya enggak berani ngomong di depan kelas, di depan anak saya kalau saya nggak tahu, saya enggak menjalani. Bahkan saya kalau ngajar itu cenderung saya enggak bawa buku. Langsung bisa. Iya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat di situasinya, apa yang ada di sekitar kita, saya kaitkan di situ. Dan saya nggak mau terpancar ke buku. Buku hanya penunjang, ya. Tapi untuk pengembangan diri harus dari situ. Karena kreatif tadi ya. Nah, jadi perlu dipertimbangkan kenapa angkringan. 1, kontinuitas, jelas. 2, modal. Modal kecil, hasil maksimal. Oh ya, kalau boleh tahu tuh dari awal tuh modelnya gimana? Nah, model angkringan itu sebenarnya kecil. Mungkin kalau kalian mau berkelompok 4 orang bikin usaha, itu luar biasa. Tak buka aja ya dari awal. Oke, kalau kita mau kalkulasi modal dari berobatnya aja kita nggak usah beli baru, nggak usah egois atau oke kuat nggak usah. Yang penting jalan aja ya. Modal berobat bekas second yang masih layak atau masih bagus kondisi 80-90%, 1,5 juta. Ya. Lalu peralatan 1 juta, 2,5 ya. Lalu bahan-bahan 1 juta. Sudah jalan. Dan jalan. Keuntungannya di atas 50%. Banyak. Ya iya. Saya modal 3 juta, 4 juta. Saya modal 4 juta ya. 4 juta. Setiap bulannya saya omset di antara 5 sampai 6. Kalau 5-6 kita ambil separuhnya. Berarti udah berapa? 3. Di angka 2,5, 3 juta. Sudah berapa persen dari modal? Hampir 100% kan? Itu operasional banyak ya, termasuk internal, listrik, macam-macam. Padahal itu cuma habis maghrib sampai jam. Baik jam 11. Nah, Itu saja sudah menyarankan seperti itu ya. Coba kalau kita buka dari pagi. Mungkin sedikit bocoran gambaran, termasuk apa ya? Tadi kenapa angkringan juga kita juga faktor lokasi itu harus kita perhatikan juga. Dalam usaha itu faktor lokasi harus diperhatikan. Kebetulan di sini lapangannya dulu ditutup ya, tembok ya. Begitu dibongkar kan rame. ya langsung angkringan buatnya. Makanya nanti akan ditentukan ada tempat baru lagi, mungkin Jemberan situ yang jalan baru, mungkin situ akan ada lapangan. Iya mungkin kalau misalnya situ dibuka, sini akan kalah, mesti pada lari sana lagi. Ingat di Blora suka yang pertama. Jadi setelah ada yang baru ditinggalkan. Kayak alun-alun kan. Alun-alun sekarang sepi kan? Iya. Lari ke sini. Kalau nanti sana dibuka, sini sepi, lari sana. Faktor lokasi kita perhitungkan juga. Tadi kontinuitas, biaya, lokasi, ya kan. Yang paling penting daya dukungnya. Daya dukung di sini siapa? Termasuk marketing, pasar di situ. Kalau kita akhirnya siapa yang biasa di sana? Siapa yang megang? Kalau enggak, saya nom-noman ngumpul jomblo di pacaran. Paling senang aku nek sing tamunya pacaran.
Kenapa anggar kudu sithik? Mosok pacaran mau jajan duit tok. Weh, tambah. Iya kan? Marketing juga itu. Strategi kan. Terus promosinya gimana? Dia kan Gak usah ribet-ribet promosi. WA, status dan sebagainya, Facebook, selesai. Gak bayar. Promosinya kita di WA, di Bikin status iya, status di Facebook dia udah selesai. media sosial. Iya. Paling penting di sini angkringan kunci sukses angkringan satu teman. Harus berikut teman dan jangan pernah kita memisah-misahkan atau memilah-milah teman. Aku gelem boleh enggak. Semua sama. Ada teman yang menurut kalian jelek, ada menurut kalian baik. Yang jelek belum selamanya jelek, yang baik belum selamanya baik. Ingat di situ. Dan belajar di situ. Cuma bagaimana kita mengendalikan diri kita itu yang tak ajarkan di sini semua. Cewek di sini sampai jam 10 malam. Dikudonin, kasih aja senyum. Benar. Cewek-cewek di sini tak ajari. Nah, nggak usah takut digodain sama yang komplain aja. Senyumin aja. Orang marah-marah, senyumin aja, selesai masalah. Kalau kita masalah senyum, selesai. Gak ada mungkin. Kalau dia marah, kita marah, ya udah perang. Dia marah, senyum, udah selesai. Itu, kuncinya di situ. Angkringan di kunci, kuncinya di situ ya. Kenapa yang lain? Kenapa? Apakah membutuhkan karyawan untuk bulan ini? Kalau iya, kenapa membutuhkan karyawan? Oke. Sebenarnya angkringan itu ada beberapa tipe ya, jelas. Kalau mungkin punya saya kan benar hanya sebagai sarana pendidikan ya. Iya. Tapi kalau angkringan itu sebagai bentuk usaha yang dicari untuk profit, itu ada dua. Kalau menurut pandangan saya ada dua. Memang dia butuh karyawan dan dia nggak butuh. Situasi ini. Kembali lagi, lokasinya gimana, kapasitasnya gimana. Ya, kalau memang dia ramai, kalau dia sendiri nggak mampu, pasti butuh karyawan. Pada awalnya usaha itu akan dilakukan sendiri. Dengan berjalan waktu, perkembangan yang ada, dia akan membutuhkan butuh enggak, tambah enggak gitu. Sesuai dengan budget. Tentunya budget atau apa pendapatannya dia. Ya. Istilahnya apa ya? Mungkin neracanya mungkin kalau di ekonomi neraca atau apalah gitu kan. Ya, seperti itu ya. Di keuntungan usahanya seperti apa? Bisa nggak untung usaha itu untuk gaji karyawan? Kalau kita hanya sekedar gaji ya nggak etis lah. Kita kan merdeka ya, bukan penjajah company lagi ya. Nah, makanya itu loh. Nah, jadi pola prinsip karyawan itu akan mengikuti dengan perkembangan dari usaha itu. Usahanya nggak berkembang, cuma dong kita gaji, sia-sia dong. Jadi biasanya kalau orang berusaha usaha itu akan jalan sendiri. Setelah dia berjalan, ada perkembangannya, dia akan coba. Ya, pasti itu pasti. Oh ya sudah menjawab berarti latar belakangnya untuk pendidikan siswa. Betul. Nah itu nanti udah namanya kita gitu. Iya, 4 juta udah cukup. Itu udah over. Waktunya sudah. Oh iya, jelas ya. Kalau profit kemarin yang sudah itu siswa saya itu kerja 6 bulan lunas uang sekelas tahun. Plus dia uang saku berharinya 10.000 plus tabungannya. Ya banyak. Nah, makanya lah, ini loh. Mungkin ketemu saya, mungkin kalau istri saya orang berani untuk orang berani untuk main kelas seperti ini ya. Mungkin dia, kalau saya kan masa bodoh, jalan terus saja tersiang. Kalau saya rugi, aku nggak akan ngomong sama beliaunya. Kalau untung aku ngomong, gitu loh. Kita cuma usaha kecil, Ya. itu kan bisa. Iya, betul. Nah, makanya itu kita pintar-pintarnya nyari peluang usaha di wirausaha itu seperti itu. Apa sepele? Saya kasih contoh. Saat ini mungkin yang ada kalian pulangnya kan sore. Sabtu libur, Minggu libur. Nah, di Sabtu Minggu itu loh. Minggu mungkin istirahat lah. Di Sabtu itu gunakan untuk kegiatan usaha kreatif atau produktif di situ. Apa banyak sekarang? Alhamdulillah banyak. Asal kalian hilangkan rasa malu. Malu itu kalau kalian mencuri.
kalian beda, malu kalian ngerampok, malu kalau kalian berbuat dosa. Tapi selama itu halal, jalan untuk bukan. Karena apa? Pesan saya yang di sini mungkin di sini raihlah sukses sebelum usia 40. Nanti buktikan ya. Mungkin usia berapa? 17. Berarti 40 berarti sekitar 23 tahun lagi ya? Mungkin aku sudah gak ada mungkin. Iya kan? Gak tahu ya, kita gak tahu ya. Mungkin ya. Nanti buktikan aja kata-kata saya. Bukan berarti setelah usia 40 gak bisa sukses, enggak. Cuma di usia 40 itu ibarat orang, manusia itu di puncak. Dari lahir naik. Nah, 40 di puncak. 40 ini sampai mati. Udah usia lanjut gitu ya. Iya, bukan lanjut, dia sudah mulai turunan. Terus mulai boyokan dan sebagainya lah. Usia lanjut. Nah, bagaimana usia 45 mau dikejar target? Dia aja sudah gak kuat, fisiknya sudah mulai menurun dan sebagainya, tulang mulai keropos dan sebagainya kan, penyakit mulai datang tuh lah. Nah, sebelum usia 40 ada banyak Erick Thohir, Nadiem Makarim, selain orang tuanya sukses karena dia dari muda, dari sekolah sudah mulai usaha. Kenapa kalian nggak tiru-tiru itu? Sama, aku dari sekolah sudah usaha. Dari SMA walaupun masih kecilan, tutup orang. Ya. Jalan. Iya, jual perang bekas tuh mas, jualin. Ngumpulin perang bekas sampai sekarang saya ngumpulin kertas-kertas bekas tak ngumpulin di rumah. Tajam gitu. Nanti saya jual 1 tahun. Dapat berapa? Iya, dijual iya dijualin. Mungkin kalau di sekolah ya ada kertas, mungkin mas apa? Kalau saya itu uang. Kalau sebenarnya memang ya ada akhirnya, cuma kalau satu rata boleh. Jangan bilang ini sehari setahun. Saya pendapatan per bulan ada per minggu, ada minggu, bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ada semua. Saya di kawasan lain. Pak Jokowi. Online jalani. Orang itu download. Ada 4, udah kecil, tak kasih bocoran. Burung pasar-pasar itu burung. Bu ini hasil coba kami kelompok kami, dicoba. Kalau mau ini mau nyoba mau dipakai di rumah ini harga sekian. Kamu siswa guru gak bakal kan? Masih strict. Rasa kasihan. Karena apa? Bukan karena kasihan itu, karena menghargai niat kalian itu. Upaya. Bener. Coba anak, ini kelompok ini buat aja. Percaya saya. Ojo musik cara Gusti Allah. Nanti foto gitu. Ini ilmu juga. Bener, aku enggak bohong. Karena bentar lagi mungkin Desember aku udah kehilangan satu unit usaha lagi ya. Desember ini kontrak saya udah habis Desember. Jadi Januari aku udah kehilangan satu usaha lagi. Nah sebelum itu kan aku udah bangun usaha lagi. Tuh loh. Ya maaf mau bener. Ini pas ada peternak corona kan di lockdown separah-parahnya. Nah itu angkringan tuh masih mendapatkan untung atau malah rugi gitu. Dan dampaknya gitu. Sebenarnya angkringan pada waktu corona itu off semua. Nah di sini yang saya bisa katakan tadi dari awal bahwa namanya seorang wirausahawan itu dituntut untuk berpikir kreatif. Pada waktu angkringan off, ini mau apa? Kalau saya nggak ngapa-ngapain, ya udah aku mati kelaparan. Dapat dari kemana? Nah, di waktu di angkringan off ini aku masih punya waktu, termasuk sekolah daring ya, yang ngajar. Saya punya waktu, saya belajar apa? Nanam semangka, sampai terjun ke sawah. Pengen tahu berapa biaya keluarkan 4 juta. Ada untuk belajar nanam semangka biayanya 4 juta. Baru belajar dan gagal. Ya kan masalah. Cuma belajar Dan gagal itu 4 juta. Gak apa-apa. Tapi paling dia kan tahu. Oh ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. untuk menanam. Setelah nanam semangka kita bikin pupuk organik. Sempet booming. Tapi lama-kelamaan bahan bakunya susah. Kan off lagi. Mencari lagi. Iya terus, kita berpikir terus sampai
kita bikin kolam lele. Iya benar. Masih jalan sampai sekarang bang. Kolam lelenya harganya anjlok. Bibitnya naik, makannya naik, harganya anjlok. Mikir lagi. Akhirnya kita nyari lagi bantuan dari pemerintah, dapat mesin pelet baru turun kemarin 7 juta, ini mau kita gerakkan lagi. Seperti itu. Kita bisa ini. Jangan bicara modal. Banyak yang akan ngasih kamu modal. Kalau kita mau Bener. Buktikan satu unit, satu produk dulu yang laku, kira-kira laku. Pak, Satu saya satu aja. yang paling benar bisa Kira-kira jalan nanti gitu laku Pak. booming apa? Walaupun hanya cuma 2 bulan, 3 bulan, nggak apa-apa. Nah, dalam waktu 2 bulan, 3 bulan itu kamu sudah ngerap untung kan? Nah, dalam prosesnya itu kamu berpikir lagi. Iki wis aye orang kenapa? Orang kita kan biasa, karena ini rame mesti don neru. oh iya. Waktu mereka niru, kita sudah ganti. Ganti usaha ya. Ganti usaha lagi. Mereka kan niru lagi, kita sudah ganti lagi. Kita harus selalu di depan. Kayak prinsip Yamaha ya. Oh iya. Makin di depan. Makanya itu loh. Seperti itu. Berarti usaha kayak gini prinsipnya cuma sementara aja ya Pak? Kalau Nggak karena ada memang sebenarnya usaha ada lama gitu, nggak ada. ada yang bisa konstan, continue bisa, tapi tinggal saya bilang tadi apa? Lokasi. Oh iya, lokasinya Mungkin kalau strategis di bukan masalah tempat lokal seperti ini ya, kota. Mungkin kalau Jogja, Solo, oke lah, bertahan sampai kapan bertahan. Ya, kayak Tapi Mario Blora dulu. musiman, orang Blora itu cepat bosan man. Iya. Dan zaman Covid, mungkin kamu tahu lah, saya tahu banget. Kenapa orang Blora bosan? Pengadilan nambah bosan bocuri cerai, bocuri cerai. Nanti sebelumnya loh bayangnya. Bukti loh. Hanya bercanda, joke aja bercanda. Jadi kota tempat kita itu bukan sebagai tempat kota usaha yang sebenarnya enggak. Kalau tempat usaha mungkin pasar paling bagus itu Jogja, Solo. Kenapa? Kota tempat anak-anak muda paling banyak. Nek Blora itu lebih cenderung kota pensiunan. Wong tua-tua sing akeh. Iya. Ya kan? Iya. Nek Solo, Jogja, Semarang oke lah, mahasiswa banyak. Iya. Mungkin kamu usaha apapun di situ, oke. Apalagi kalian SMA ya, mungkin nanti setelah kelas 3 lulus, jadi orientasinya majukan kan. Nah, disitulah kesempatan kalian menunjukkan jadi diri kalian. Kalian jadi orang yang mau sukses atau nunggu. Bukan berarti nggak sukses ya, nunggu. Kalau Anda mau jadi orang sukses berarti di sela-sela waktu kuliah kalian akan berusaha. Tapi kalau kalian nunggu, berarti kalian selama kuliah itu hanya mau kuliah tok, bulan. Gak lulus kuliah gawe hanya tanya gawe. Oh iya. Ya kan? Iya. Itu saya katakan nunggu. Kebanyakan sekarang Nah. bagus ya. Seperti itu. Nah, sebelum proses kuliah itu atau kalian nanti kuliah itu meneruskan kuliah istilah berusaha, sekarang waktunya. Kalian harus punya ide dulu. Nanti kamu kembangkan waktu kuliah. Itu. Yakinlah, pasti berhasil. Karena kalau kesempatan nggak dimulai dari sekarang, nggak dibiasakan, nonsen kalian bisa. Karena kalau kuliah jalanin usaha itu double banget ya lelahnya. Lelahnya itu loh kalau kuliah sama usaha itu loh Pak. Tinggal kita mensikapinya. Nah kalau saya, usia saya sekarang udah 45. Sudah gini ya? Udah lanjut ya? Harusnya down ya? Iya. Tapi aku naik malah. Apa? Mana ya? Saya keluar dari rumah jam 6 pagi. Pulang lagi ke rumah paling-paling jam 2 setengah 3. Jam 3 habis asar udah hilang lagi. Balik rumah jam 1 malam. Jam 1 malam paling aku kerjakan sebentar, jam 2 setengah 3 tidur. Jam 4 udah bangun lagi. Jam 6 hilang lagi. Aku tidur berapa jam? Udah nyampe 4 jam. Kalah sama aku kan? Kamu tidurnya berapa jam? Udah corona 8. 8 lebih. Udah corona. Aku pagi udah ngajar. Sampai siang, nanti sudah di sini. Siang habis ngajar masih ngurusi yang usaha sana. Sore udah sini. Kayak malam. Malam masih ngurusi persiapan besok ngajar lagi. Ngurusi administrasi. Baru tidur.
Belum lagi usaha yang lain-lainnya yang nggak di Blora maksudnya, yang di awang-awang. Tahu maksud usaha awang-awang? rencana. Bukan. Usaha awang-awang tahu nggak? Ada rencana. Bukan aja. Sudah jalan tapi belum. Ya sudah jalan. Usaha di awang-awang. Ini mas, usaha di awang-awang kita punya usaha. Kita nggak ngapa-ngapain, kita punya modal. Kalau tiba-tiba dapat untung itu, utang dulu, masuk terus. Ada investasi. Iya, itu usaha di awang-awang. Kayak main kripto. Ya kayaknya main slot gue lah. Iram. Bilang bis. Nah seperti itu ya. Itu ada. Seperti kalian mau bikin usaha drop share-nya di Shopee, kan usaha awang-awang itu. Oh iya. Ya kan? Macam-macam itu lah. Model-model online, model apalah. Seperti itu. Itu zaman corona luar biasa. Banyak. Drop share luar biasa. Karena kan cuma begitu doang yang bisa menjalankan usaha itu kan tetap bukan Cuma sektor itu doang Pak yang bisa Iya. berjalan kemarin. Namanya gini, kan banyak. Faktornya gini. Banyak orang yang belum mengenal platform itu. Tapi sekarang itu semua sudah mengenal. Dan persaingan di situ pada waktu corona itu saya di platform Shopee, Aku Laku, Lazada dan sebagainya. Dia terus menaikkan harga. Kalau main saya enggak. Dulu waktu saya main Shopee, main macam-macam, enggak pernah naik harga. Harga di situ berapa tuh bayar itu aja. Aku dapat dari mana? Potongan ongkir. Ongkir. Berarti sekarang pada nurunin harga itu ngambilnya dari situ semua Pak. Udah tak mainkan dulu tuh. Oh, ongkire ya. Sekarang Curi start. Sekarang sudah, aku udah nggak online lagi. Kenapa semua udah online? Ngapain? Dulu aku online. Orang dari luar aku juga mau. Sorry. Sekarang banyak pesaingnya. Nah iya makanya itu. Dulu mungkin aku 1 bulan 1-2 juta dapat. Sekarang nyari 100.000 aja di online susah minta ampun. Mereka kan pada kebur-kebur yang main online. Masih ya wong kaya do wis iso online dhewe-dhewe ki lagi mlebu. Ya tak jam gitu aja. Lha wong di lagi tong ngono wis 3 juta tong ya iya wong gak iso kabeh. Begitu kan? Nah. Itu loh. Jadi kita berani otaknya benar diperes. Lo berpikir kritis. Nah, tapi ingat bukan berarti kita harus berpikir terus ya. Enggak. Enjoy. Berusaha buat tinggal. Iya, seperti kalau air tuh. Air itu mengalir, ikut aja. Enjoy, saya ikuti. Aku hari ini di mana di sini ya, ikuti aja. Oh di angkringan, aku ikuti angkringan aja seperti apa. Oh aku ngajar, aku ikut ngajar. Aku pas di ruang guru, ya ketemu sama guru ya, biasa aja. Sama, kamu di kelas seperti apa? Kamu di perpus seperti apa? Kamu di kantin seperti apa? Nanti di luar sekolah seperti apa? Loh, siswa saya di sini loh, untuk jedar-jedar. Halo bro, oke terus. Itu siswa saya. Halo pak bro, apa? Untuk tak? Habis pak, tunggu saya. Iya. Tapi kalau di sekolah berani dia? Gak berani. Kalau saya, hukumannya cuma sepele mas. Saya ngajar di sekolah kalau ketemu anak rokok, anak yang melanggar tertib, hukumannya paling ringan push up 250 kali. 250. Kalau nggak mau push up 200, bersihkan WC satu sekolah selama 1 minggu. Oh. Ya sering kan. Masih nggak mau, ada lagi hukuman 1. Loncat dari lantai 2 kali. Nyawa melayang ah. Sekirin Bener goblok ya? kabeh. Tanya aja nana. Makanya nggak berani sama saya. Tapi kalau di luar silakan mau ngerokok mau apa, urusan. Kan udah Oh. beda. Ah, itu lah orang tua aku. Kalau itu kan aturan saya. Ada aturan yang mengikat. Di lab aja sepatu tak lempar kepala. Dia sama tujuan sorry, nggak berani, nggak ada guru yang berani kayak gitu. Iya. Ya, Ya ada. tempat saya, sepatuku itu rusak, bukan tak pakai, pak buat ngelempari anak. Bedanya di situ, orang teknik seperti itu, Mas. Beda sama SMA. Tempat saya sudah kayak tunjungan. 2 hari kemarin Pak Undang tak telepon, tolong datang ke tempat saya. Saya manggil anak, ngurusin anak rumah saya. Pak gini. Ayo guru tunjungan pindah di Ma'arif yang tunjungan.
nangis orang tua itu. Baru satu anak dia sudah gede-gede. Oh. Ada anak SMA Tunjar di tempat saya? Ada. Kelas 1. Bermasalah kan? Bermasalah. Tapi kita tangani. Kita udah biasa nangani anak bermasalah. Kalau tunjungan kan jarang nangani anak-anak rese-rese gitu kan jarang. BK-nya nyantai sana. Kayak tempat kita, jangan tanya. Abut boleh. Langsung di 5.000 potong. Saya belum potong. Nah, soal. Buta. Kendung. Ada yang pakai peci. Oh, ini rapi. Peci dibuka. Wah, iya. Bener itu ada. Gundul. Macam anak-anak. Biasa. Itu seni. Jadi anggap aja kita hiburan. Usaha itu juga hiburan. Belajar itu juga hiburan. Jangan jadi beban. Kuncinya di situ. Mau belajar, mau berwirausaha, semua dibuat. Kita enjoy, menikmati. Nah, kalau masalah semua akan menemui masalah. Tidak ada di dunia ini nggak punya masalah. Aku sama, saya juga punya masalah. Kalian juga punya masalah. Cuma masalahnya beda-beda. Cara menyelesaikan juga beda-beda. Pasti. Nggak ada manusia yang tidak punya masalah, nggak ada. Hanya satu, mati. Meninggalkan masalah itu. Meninggalkan masalah. Iya. Nggak punya masalah tapi meninggalkan masalah. Manusia mati itu meninggalkan masalah. Diutang, hari warisnya membayari. Ya. Jangan ada kenapa. Tapi manusia mati itu meninggalkan masalah. Lah aku Jadi, 14 itu menit. pasti punya masalah. Iya. Itu ya. Jadi pola prinsip dari wirausaha itu dari pertama niatnya dulu. Lalu pangsa-pasarnya kalian lihat dulu. Mau menentukan pangsa-pasarnya seperti apa. Sudah modal. Sudah, kalau sudah modal, marketing sama promosi. Itu kunci. Berapa modalnya kamu nggak niat, ya mainnya sorangutan. Modalnya habis, barangnya habis, modalnya habis. Itu. Niat dulu, modal, pasar-pasarnya dulu. Karena pasar-pasar itu jelas kita bisa menentukan usahanya apa. Kalau pasar sudah jelas, nanti baru modal, promosi sama marketing. Walaupun akhirnya kita tetap promosi. Kirain cuma orang pada datang gitu terus Oh enggak, promosi. Boleh. Ah, angkring. WiFi gratis. Malam minggu diskon. Ada diskon malam minggu ini, Pak. Kadang-kadang aku kasih diskon. Oh. Datang paling malam dapat diskon. Oh, marketing. Datangnya jam 11 malam, Mas. Pak, diskon apa? Ki sego loro tak kabeh. Oh, paling itu. Iya bener. Aku enggak bohong. Kadang-kadang di situ ada masih ya. Masih datang mah nek pas entek gak ada diskon. Oh, diskon. Wis kok papan tak kabeh. Lho. Tadi malam apa? Menduan nomor 10 gitu. Oh, anak kabeh. Pas hujan. Hujan kemarin kan masih buka. Iya hujan banget. Tetap buka kita. Oh, di dalam kan. Oh ya kan enggak hujan. Enggak hujan, ini sini semua. Ini di dalam, angkringannya di dalam. Udah, santai aja. Pak, sampai selonjor dan Mbak Ivina kok karepmu. Di sini tuh ada yang kita tutup jam 11 tapi pengunjung belum pulang pun ada. Saya mandi. Iya. Wih, Jos, temen nih. Dia di sini, Ivina. Iya, mau langsung aja. Nah, cuma saya pesan apa? Mas, jaga ketertiban kondisi karena sudah kamu mas saya RT. Kalau sini nggak apa-apa. Pokoknya jual rame main. Nanti selesai, setelah kamu pulang, pintu parkir tutup ya. Oh. Itu yang pulangnya saya. Kalau nggak ada itu Ya, ya. saya nggak tahu rumahnya mana. Oh, akhirnya tutup gitu. Kalau udah tutup gitu disuruh gitu. Akhirnya udah masuk mas. Kali itu kan tak bongkarin terus tak masukin dalam. Ya aku udah pulang. Rumah udah kunci semua. Ya pelanggannya di sini semua.
besok itu jadi ini gelas-gelas bekasnya udah ditaruh, pikiran udah ribet, jika ada orang wes, ya udah nggak apa-apa. Itu udah dari dulu aku buka bebas nih, karena wifi di sini dari aku pasang bulan September tahun lalu sampai sekarang belum mati. 2001 sampai sekarang belum mati, udah setahun lebih nggak mati. Kalau ini rumahnya di Indonesia apa itu? Ini Tempatnya? saya kecil, rumah saya, orang tua saya, orang tua saya. Dan rumah saya kan Kalimangan ya. Nah ini punya orang tua. Gak tahu saya dapat warisan ini nggak tahu. Tapi jangan ngaruh-ngaruh warisan mas ya. Nyari sendiri. Enak nyari sendiri, betul. Ngantuk ya dok. Ini yang di situ mas ya. Jadi nanti kalau data tambahan apa silakan nanti hubungi saya nggak apa-apa, datang kemari nggak apa-apa, WA saya nggak apa-apa, nanti minta nomornya sama Bu Hari nggak apa-apa, nggak apa-apa, mau main aja. Kalau mungkin ada waktu acara itu main aja ke tempat. Jadi kamu yang tahu lah, bocahku kayak opong dulu. Jadi kamu itu bersyukur dulu. Gak apa-apa, kamu main aja. Nanti kamu sampai situ gerbang mau ketemu saya gitu aja. Ketemu Pak Dani gitu aja udah. Alah langsung dibilang, karena kan ngomong. Pak Dani. Gak ada yang berani, aman. Preman ekonomi. Preman mari, bener. Gak ada yang berani, sama yang mau balik. WA aku, Pak aku mau masuk gak boleh, WA aku. Tak paranane. Ya, gak apa, silakan main sama saya. Jadi kamu tahu anak-anak aku kayak apa? Gambaran anak-anak Ma'arif gitu. Iya. Jadi kamu masih bisa bersyukur kan loh maksudku. Kalau kamu tahu kondisinya seperti itu, kamu itu bisa bersyukur gitu loh. Oh cenderung sing dhuwur, tapi cenderung sing isar ben kamu bersyukur. Iya kan? Nek kamu cenderung dhuwur terus, gak bisa kamu bersyukur. Insecure. Kalah sama Dan iya kuda terus saya. Iya. Nah, kamu lihat aja. Kamu mari loh, papa pengen terwet lah iso mas. 1/2 sama 1/4 besar mana? Besar 1/4. Aneh. Enggak ngelak-ngelak bener itu. Iki loh sing melu aku di sini kadang-kadang ngitung lho. 3.000 tambah 7.000, 10.000. Iya wes saiki. Itu kan ngataan. Nah saya mau ngolah apa kalau di situ kalau nggak mendidik secara attitude-nya, tingkah lakunya kita didik, nggak kita bekali jiwa kita usaha. Otaknya udah nggak mampu. Hah? kualitas SDM Pak. No. Otak ini udah nggak mampu ya, otak anaknya dikerjakan toh. Ya kan gitu. Nek otak kiri masih mau diolah, oke. Otak kiri aja juga mau diolah, otak kanannya hajar, udah gitu aja. Kita mainkan otak kanannya. Otak pemberontaknya main. Kalau pemberontak itu mesti kreatif, anak kreatif. Anak-anak sih super makanya kayak apa? Itu mesti ada kreatif. Kita sih setengah ngeblok. Ini bintang guru BK ini anak kreatif. Otak kanannya jalan. Tapi otak kirinya nggak jalan. Kreatif aku ya. Kebanyakan buat sesuatu. Iya, itu anak-anak kreatif. Otak kiri coba lah. Secara nanti orang-orang yang sering ketemu ya, kamu titani lah. Ketemu sing senengane nggak ulang nggak apa-apa. Nanti rapotnya itu loh. Bijinya mbek sing gak kayak ulah kayak inti. Pasti banyak yang diam. Yang otak kiri jalan. Karena yang bikin orang itu otak kanan yang jalan. Jadi kreatif sama kritis itu berpikir kritis sama kreatif. Itu hanya otak. Berpikir kritis itu otak kiri, kreatif itu otak kanan. Ya. Nek bisa berpikir kritis dan kreatif, match. Top. Tapi jarang. Jeniusan. Jarang. Manusia punya kelemahan masing-masing ya. Punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi, nah, mungkin satu kelompok dia pinter ngeblog, dia pinter matematika, saya pinter bahasa Inggris. Olahraga ya, olahraga. Mas, ngeblog enggak apa-apa. Ujian sebenarnya enggak masalah. Aku udah sih. Cepat. Kamu boleh nyontek
kamu boleh bikin kerpean, boleh ngerpek gitu. Ujian Mas. Kreatif ya Pak. Kreatif. Tapi cuma satu syaratnya, asal nggak ketahuan. Oh iya. Boleh tanya temennya, nggak boleh nengok kamu dan nggak boleh keluar suara. Iya caranya. Bahasa isyarat. Lu kan boleh. Tapi nggak boleh kata suara kamu suara nggak boleh nggak. Nah, memang kalau ujian anak-anak nyebut saya malaikat penjaga neraka. Kalau saya ngawasi. Karena apa? Saya tahu. Jiro Pak Monem sing iso maca kitab liyane gak iso paling kan ikut di kerpean. Gitu ya. Oh. Tak datang nih, tak datang. Namanya ini gini. Kita buktikan kemarin ada yang masa Pak? Iya. Tak buktikan ya iya. Udah, aku sambil jalan saya duduk. Tuh, habis ini sudah selesai ceritanya. Sudah. Bisa ceritanya apa? Oh ya Pak. Oh, ya, tak datang nih. Anaknya tak datang nih. Ya pikir Pak. Karena di kartu peserta itu. Itu di sisi. Pak pinjam, wah jangan Pak, jangan Pak. Udah pinjam. Aku tahu kerpaanmu nih gini. Itu kerpaan. Ketahuan. Ini udah banyak. Jadi ibaratnya silakan nanti kalau mau nambah, kalau ada yang kurang dalam bikin laporannya hubungi aja. Nggak usah. Ini di sini saya nggak akan menyembunyikan sesuatu yang sifatnya untuk pendidikan. Anak itu Muhammadiyah, SMA 1, nggak ada. Semuanya sama, siswa. Ya. Di sini anak SMA 2, anak SMA negeri, sama saya guyonan biasa. Anak STM Muhammadiyah nggak? Biasa guyonan. Tapi nggak usah. Main juga nggak usah. Itu gurumu kalau di sekolah, kalau di sini itu penjual itu. Penjual. Bener. Aku nggak mau loh ya. Sama siswa nggak mau. Aku bilang, aku nggak gurumu, kalau di luar nggak guru. Sorry. Aku guru kalau di sekolah. Makanya kalau ketemu saya, sore Pak Bro. Mungkin kalau guru tunjukkan kurang ajar. Iya, kurang nggak sopan gitu. Dibicarakan. Iya. Bicarakan di kelas. Loh, aku sama anak-anak itu di bengkel biasa kok. Jejak-jejakan ya biasa. Guru mulai jejak-jejakan biasa. Awal memang guru nggak pernah salah. Oh iya. Di pisau ya biasa. Bahaya. Gak mesti jauh karo kene. Cuma kalau di SMA kan lebih cenderung caranya beda ya kalau sama SMK apalagi teknik ya. Iya. Teknik mau nyeluk kancamu sing ayu jilbaban. Assalamualaikum. Meneng ae. Nek SMK, Assalamualaikum nek ayu-ayu kopok. Langsung ya. Emosi. Iya, Sama kayak anak. Sama sih saya. iya. Kowe no. Bener. Coba anak STM lah nek. Nek kudu kaya apa nek STM? Kudu cawe saya main kudu nek kudu STM kaya apa? Takoni kancamu. Itu. Oke, gitu. Ada lagi? Enggak ada, terima kasih untuk ilmunya. Sama-sama. Banyak. Ini untuk Bapak. Dani. Ya, Pak, terima kasih Dani. untuk Bapak Dani sudah mengasihi ilmunya, sudah masih mengatur tentang wirausaha angkringan. Semoga teman-teman kesini untuk ke angkringannya Pak Dani. Silakan. Saya dan ngopi. Ngopi. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke. Tidak ini like eksis kan.